Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua untuk pembuatan air fermentasi dari kolam bioflok. Ya, ini untuk kolam bioflok ukuran diameter 2 ya. Saya coba akan membuat air fermentasinya. Ya, ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Satunya ini yang pertama, pakan udang, botol bekas air mineral, air sekitar 300 mili ya, mililiter. Dari sini ada permifan atau ragi tape. Nah, di sini ada timbangan digital. Nah, untuk membuat air fermentasinya ini cukup mudah ya. Kita cuma mencampurkan pakan udang sama permifan, kemudian campurkan dengan air. Ya, baik, sekarang saya akan melakukan langkah-langkahnya. Kita langsung. Ya, pertama-tama di sini saya akan menimbang pakan udangnya dulu. Ini kita lihat sudah dia gram ya. Untuk timbangan digitalnya di sini saya pakai perbandingan airnya itu 300 mili. Terus pakannya ini sekitar saya pakai itu cuman sekitar berapa ya, 250 gram kayaknya, atau enggak, kurang lah, kebanyakan. Ini saya pakai 40 gram saja lah, atau enggak 50, biar agak banyak dikit ya. Kita pakai ya, ini sudah 50 gram ya. Nah, untuk permifannya sendiri ini sekitar 3 gram. Kita coba campurkan dulu ya. 2 gram. Kemudian kita bisa langsung campurkan antara permifan dan pakannya. Kita campurkan dulu sampai rata. Ini sudah rata. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam botol bekas air mineral. Ya, kita tuang. Ya, ini setelah dituang dalam botol air mineral, sekarang tinggal kita tambahkan air saja sebanyak 300 mili. Ini saya pakai air biasa ya, air dari air ledeng kalau orang sini bilang, orang Lombok, dari air PDAM. Ya, cukup. Nah, setelah dicampurkan air, kita kocok-kocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan membuat video lanjutan untuk fermentasi air sistem bioflok. Baik, sebelumnya ini adalah hasil air fermentasi kita yang kemarin. Saya sudah biarkan selama 1 kali 24 jam atau bisa juga lebih, tidak apa-apa. Nah, di sini kita lihat sudah mengandung gas. Jadi botolnya sangat kencang ini. Nah, ini setelah ini kita akan mencampurkannya dengan air laut, karena saya di sini menggunakan
murni air laut, tidak menggunakan air payau. Semua saya di kolam saya ini menggunakan air laut, makanya saya menggunakan air laut. Ini air lautnya sekitar 2 atau 3 liter ini. Ya, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan ember, mesin aerator, saringan. Nah, jadi setelah ini kita akan menyaring air fermentasi kemarin ini, jangan sampai terikut pakannya juga. Ini sisa-sisa pakan ini masuk ke dalam air fermentasinya ya. Jadi caranya kita saring, kita taruh air laut di ember seperti ini. Nah, kemudian kita taruh saringan di atasnya. Nah, jadi kita akan menyaring dari air fermentasi yang sudah kita endapkan ini selama 1 hari ya. Sebentar dulu ya. Sekarang kita buka. Tapi sebelum dibuka, kita buka pelan-pelan aja ini ya, karena dia akan meledak nantinya. Ini kita buka pelan-pelan, kalau terlalu cepat dia akan meledak ini. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, lebih bagusnya untuk lebih maksimalnya kita isolasi ditutupnya ya. Setelah kita lepas isolasinya, kita bukanya pelan-pelan saja, karena ini tidak menutup kemungkinan dia akan meledak ini nanti. Kita buka pelan-pelan saja ya. Ini kurang lebih seperti bersoda dia. Kita bukanya pelan-pelan saja ya, biar tidak meledak. Buka, kita tuang air fermentasinya ini semua ke dalam ember yang sudah terisi dengan air laut sebelumnya ya, di bawahnya. Kita goncang-goncang dulu biar semuanya naik pakannya. Yes, kemudian kita tuang di tengahnya. Setelah kita tuang ini, kita peras sisa-sisa pakannya. Ya. Ini sisa pakannya, ini kita buang saja ini. Kalau bisa dikasih pakan ayam lah. Nah, kemudian yang harus kita lakukan setelah ini untuk menghidupkan probiotiknya yang aktif atau bakterinya. Kemudian ini kita berikan dia aerator ya, kita kasihkan dia aerator, dan ini kita diamkan selama 3 hari sebelum kita menebarnya ke dalam kolam. Ya, kita aerator dia seperti ini. Nah, nanti ini setelah di aerator selama 1 atau 2 hari dia akan berbusa. Nah, jika sudah berbusa, itu yang menandakan bahwa bakteri yang ada di dalam air ini sudah aktif, dan busanya tidak usah sampai dibuang ya, biarkan saja dia berbusa di dalam. Ini kita biarkan dia selama 2 atau 3 hari. Biarkan seperti ini sebelum nantinya kita akan menebarkannya ke kolam. Ya, mungkin untuk tutorial fermentasi air part 2 ini mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada salah kata, mohon maaf, dan saya akan mengupdate-nya setelah bakterinya aktif, dan tutorial bagaimana cara menebarkannya ke dalam kolam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu ancuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan mengupdate untuk air fermentasi yang sudah kita campurkan kemarin ke air laut dan diberikan aerator ya. Ya, baik, di sini banyak yang bertanya kepada saya bagaimana
cara membuat air fermentasi awalnya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan dan saya praktekkan bagaimana cara untuk membuat air fermentasinya melalui pakan dan ragi tape. Nah, ini untuk selanjutnya kita cek ini yang sudah diaerasi selama 3 hari. Ini kalau sampai berbusa seperti ini bisa dibilang bahwa vlognya sudah jadi. Nah, untuk langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita menyiapkan air laut. Nah, untuk air lautnya sendiri sebelum dicampurkan dengan air fermentasi ini sebaiknya sudah diaerasi, sudah dihidupkan oksigennya minimal 1 hari sebelum pencampuran dengan air fermentasi. Nah, untuk caranya sendiri sangat mudah. Setelah kita menyiapkan air pantai yang sudah diberikan oksigen, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Jadi ambil air fermentasinya, lalu kita tebar saja di kolam. Nah, setelah kita tumpahkan air fermentasinya, kita diamkan dia selama kurang lebih 7 hari. Nah, nanti itu setelah 7 hari, di hari kedua atau hari ketiga itu kan berbusa, dia banyak busanya dalam kolam. Nah, busanya itulah yang kita menjadikan sebagai panduan apakah bakteri di dalam kolam kita sudah hidup atau tidak. Jika tidak berbusa, itu artinya bakteri yang ada dalam kolam kita ini tidak hidup dia. Nah, tapi jika berbusa tetap seperti ini, itu menandakan bahwa bakterinya hidup. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara saya setup kolam diameter 2 ini. Nah, di sini kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak, berapa besar kolamnya, terus berapa titik yang dipakai batu aeratornya. Nah, di sini kolam yang saya punya ini diameter 2. Dengan saya pemasangan titik sekitar 25 titik. Jadi saya pasang batu aeratornya ini semua di pinggir. Seperti ini, semua di pinggir. Nah, ini bertujuan untuk jika ada kotoran dari udang, sisa-sisa pakan, dia akan ngumpul sentralnya di tengah nanti. Ngumpul di tengah. Nah, pas jadwal sipon tinggal buang yang di tengah saja. Jadi kita tidak susah untuk membersihkan pinggir-pinggiran kolam. Jadi semuanya akan terkumpul di tengah dia. Dan di sini juga banyak yang bertanya kepada saya, Pak, tebar berapa? Dia bilang. Nah, di sini saya tebarnya 2 kantong. Jadi 1 kantong itu sekitar 3.000 biji, 3.000 ekor. Nah, kenapa saya tebar di sini 2 kantong? Banyak yang bilang, oh, enggak muat itu, Pak, kepadatan. Karena di sini saya untuk peruntukannya untuk umpan pancing, bukan untuk menjual ke pasar atau ke pengepul. Jadi kami di sini ini mengejar ukuran udang, bukan berat udang. Jadi ukuran udang sudah lumayan besar, umur DOC 30 hari saja kami sudah bisa jual di sini untuk umpan pancing. Dan harganya juga cukup lumayan. Kalau DOC 30 hari kemarin saya bisa jual ya 3.000 pertama. Setelah 1 minggu kemudian saya bisa jual dia 2.000 karena sudah lumayan besar. Nah, lanjutnya kita cek ancuk. Jadi ada yang bilang ini udangnya tidak bisa besar, Pak, udangnya kepadatan, nanti size-nya kecil-kecil. Nah, ini kita cek ancuk. Ini sekarang udang ini sudah DOC 40 hari. Beratnya sekitar rata-rata dia ada yang masih 2 gram, ada yang 3 gram, ada yang sudah 5 sampai 6 gram. Mudah-mudahan kelihatan dia di ancuknya.
Jadi banyak yang komen, oh kepadatan, tidak bisa besar udangnya. Nah setelah kita lihat, alhamdulillah udangnya sudah pertumbuhannya bagus. Nah untuk di sini saya tidak ada perlakuan khusus di udangnya. Jadi untuk vitamin yang lain-lain, probiotik saya tidak pakai. Jadi saya ini murni hanya menggunakan pakan, 100% pakan. Kalaupun ada yang bertanya jadwal sipon pembersihan kolam, jadi setelah tebar benur, umur 15 hari benur, saya melakukan sipon pertama. Dengan saya mengurangi atau menyisakan sisa air ini sekitar 25%. Setelah 1 bulan kemudian, baru disipon lagi, menyisakan airnya 25% lagi. Nah setelah DOC 30 hari, itu setiap 1 minggu sekali saya sipon dia. Jadi udangnya, dasar kolamnya selalu bersih. Ya untuk selanjutnya seperti inilah saya cara budidayanya. Jadi tidak ribet, tidak biaya kos juga tidak terlalu besar. Nah untuk mesinnya di sini saya pakai yang Resun LP100 ya untuk semua kolam. Nah ini kolam-kolam terpal kecil ini kolam-kolam parsial saya yang siap jual. Kalau sekarang ini bisa saya jual 1.000 per biji udangnya, karena sudah yang di dalam kolam-kolam yang terpal kecil-kecil ini size-nya sudah lumayan besar-besar dia. Nah, untuk pemberian pakan sendiri di sini saya kasihnya 6 kali per hari, dengan per sekali makan itu sekitar 80 gram. 80 gram sekali makan itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam itu 6 kali makan. Nggak mungkin cukup sampai di sini video yang saya buat ini. Semoga bermanfaat, dan untuk bertanya-tanya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.